Kak Sonia? Kak Sonia? Kak Sonia? Kak Sonia, kau kenapa? Apa kau gak enak badan? Elsa, ini kamar pengantinku. Tanggal 21, aku kembali ke hari pernikahanku. Di kehidupan lalu, pada hari pernikahanku, pendamping pengantin pria berulah jahil mengunci dan menindas adikku Elsa di kamar 8512. Hingga dia terpeleset lalu meninggal. Keluarga suamiku menyatukan cerita dan mengatakan kematian adikku sebagai bunuh diri. Aku berjalan kehilangan arah dan sebuah mobil mengakhiri hidupku. Ternyata Tuhan memberi aku kesempatan kedua di kehidupan ini. Aku pasti bakal mengubah hidup Elsa. Ikut aku. Hah? Kak Sonia? Kak Sonia, ada apa sebenarnya? Kita mau kemana? Kak Sonia? Elsa, dengarkan aku dulu. Hari ini pergi ke rumah Paman Heru dan jangan kemanapun seharian. Hubungi aku kalau sudah sampai. Apa ada masalah? Beritahu aku. Aku gak sempat menjelaskannya padamu. Percaya padaku ya. Baik, aku mengerti. Ini ruang istirahat Kevin. Di kehidupan lalu, aku baru tahu siapa dia setelah kehilangan semua. Di kehidupan ini, aku gak boleh mengulanginya lagi. Kak Sonia, kau kemana? Kalau orang gak tahu bisa mengira kau kabur di hari pernikahan. Kevin, ada yang mau aku. Suara apa itu? Pendamping pengantin pria yang diketuai Tuan Chandra lagi menjahili adikmu. Tenang saja, gak apa-apa. Adikku? Bukankah aku sudah mengantar Elsa pergi? Jangan-jangan dia kembali sendiri. Kak Sonia, kau mau ngapain? Apa kau gak dengar ada jeritan? Aku dengar. Cuma jahil-jahilan saja. Semua mau bersenang-senang. Apanya yang aneh? Iya Kak Sonia, cuma jahil-jahilan saja. Gak bakal ada masalah. Dia teriak minta tolong. Kalau cuma jahil-jahilan, apa bisa teriak sepilu itu? Minggir! Aku menghargaimu, makanya memanggil kau Kak Sonia. Jangan gak tahu diuntung. Kevin, kenapa masih duduk di sana? Apa kau mau istrimu merusak masa depanmu? Sayang, kau bukannya nggak tahu seberapa berkuasa Tuan Chandra di kota Pandu? Dia setuju investasi di perusahaanku setelah pernikahan kita. Ini kesempatan yang besar banget. Kau jangan mengganggu kesenangan dia dan temannya lagi. Dia tahu batas. Gak bakal macam-macam sama adikmu. Udah saja bicaranya. Kalau gitu kenapa kau gak suruh adikmu menemani Tuan Chandra? Kenapa gak memberi kesempatan ini pada adikmu? Omong kosong apa yang kau katakan? Adikmu juga pantas dibandingkan sama putriku. Putriku itu putri kesayangan yang terpandang dari keluarga Swandi. Calon menantuku adalah bos besar yang punya perusahaan besar di luar negeri. Putriku itu kelak bakal jadi nyonya konglomerat. Kau kira adikmu itu siapa? Yang ibuku katakan benar. Jangankan Tuan Chandra cuma jalan-jalan saja sama adikmu. Kalaupun dia beneran tertarik sama adikmu, itu sudah keberuntungan besar buat kau. Kau seharusnya bersyukur padanya. Hah? Kevin, kau masih punya hati atau enggak? Aku peringatkan kalian, kalau sampai adikku kenapa-kenapa, kalian harus tanggung akibatnya. Minggir! Kevin, coba kau lihat istri macam apa yang kau nikahi. Tuan Chandra itu setuju buat investasi di perusahaan kau setelah aku mendesaknya dengan berbagai cara. Kalau sampai digagalkan oleh istri kesayanganmu, kelak jangan harap aku bakal mengenalkan satupun orang padamu. Siska, jangan marah lagi. Berlutut minta maaf pada Siska. Apa kau bisa pengertian sedikit? Tuan Chandra itu orang terhormat, pasti gak bakal melukai adikmu. Kita belum mengurus surat nikah, belum sah jadi suami istri. Kalau kau terus-terusan berulah gini, surat nikah gak usah diurus lagi. Gak perlu diurus lagi. Orang jahat kayak kalian gak peduli sama nyawa orang. Gak sudi buat ku nikahi. Tutup mulutmu!
Sonia, apa kau bisa nggak gegabah gitu sebelum bicara dan bertindak? Aku jamin padamu, Tuan Chandra pasti gak bakal macam-macam sama adikmu. Kau menurut sedikit. Setelah Tuan Chandra memberi investasinya, perusahaanku bakal mulai berjalan normal. Karena kita bukan suami istri. Sekarang aku sudah boleh menjemput adikku kan? Kau gak paham omongan manusia ya? Aku sudah paham sekarang. Kau cuma peduli sama adikmu. Kau sama sekali gak peduli masa depan suamimu. Aku mau batalkan pernikahan ini. Tapi sebelum Tuan Chandra keluar, aku gak mungkin membiarkanmu masuk. Kau berhenti berharap saja. Kalau saat ini yang ada di dalam adikmu, apa kau masih bisa mengatakan hal kayak gitu? Coba saja kalau kau berani mengutuk adikku sekali lagi. Beraninya kau lapor polisi? Berikan ponselnya padaku. Kau berani memukulku? Kau berani memukul Siska? Jangan mendekat! Siapa yang mendekat? Bakal tahu akibatnya. Dasar jalang, berani merusak masa depan putraku. Biar ku lawan kau. Minggir! Minggir! Lepaskan aku! Dasar bajingan, Kevin! Lepaskan! Dasar jalang. Dulu aku gak setuju waktu Kevin mau menikahimu. Kau gak kaya dan gak terpandang. Gimana mau membantunya? Sekarang kau masih mau merusak masa depan putraku? Kau mau menolong adikmu kan? Baik, kalau gitu akan kuhabisi kau. Demi putraku bakal kuhadapi wanita jalang kayak kau. Lepaskan. Minggir sana. Sonia, sudah cukup berulahnya. Aku sudah menjelaskan padamu sejelas mungkin kalau ini cuma jahil-jahilan saja. Tuan Chandra gak bakal menyentuh sehelai pun rambut adikmu. Sebenarnya kau mau berulah sampai kapan? Kak Kevin, katanya cari istri yang berbudi baik. Istrimu ini sudahlah nggak berbudi baik, masih mau memutus sumber penghasilanmu. Benar. Tunggu Tuan Chandra keluar. Kak Kevin, langsung usir saja wanita ini dari hotel. Benar Kak Kevin, yang paling mengerti kau masih Kak Siska. Gimana kalau hari ini pengantin wanita diganti jadi Kak Siska? Aku setuju. Siska, kau sama Kevin itu teman masa kecil dan berjasa buat Kevin. Kalau kau bersedia jadi istrinya Kevin, berapapun mahar yang kau mau bakal kuberikan. Kak Sonia, aku sudah tiba di rumah Om Heru. Om Heru khawatir banget sama kau. Tanya perlu bantuan enggak? Elsa nggak kembali. Dia di rumah Om Heru. Siapa yang bisa membantuku? Kalau gitu siapa wanita yang lagi teriak minta tolong sekarang? Adiknya Kevin, Vina nggak ada di sini. Jangan-jangan orang di dalam. Orang di dalam itu Vina. Orang di dalam itu Vina. Kevin, kau orangnya. Kau yang menyebabkan kematian adikku. Adikmu terpeleset lalu meninggal. Apa hubungannya sama kakakku? Walaupun Vina bukan orang baik, tapi dia baru tunangan sama pacarnya dan punya penyakit jantung. Kalau terjadi sesuatu, itu tetap satu nyawa. Kevin, kusarankan kau hentikan Tuan Chandra sekarang. Kalau enggak, kau nggak sanggup tanggung akibatnya. Apanya yang gak sanggup ditanggung? Gak usah bilang Tuan Chandra gak bakal menyentuh adikmu. Kalaupun beneran disentuh dengan latar belakang keluarga Tuan Chandra, kalian juga pasti bakal langsung mendekatinya. Sonia, kusarankan kau jangan keterusan. Walaupun gak berjodoh bisa tetap berteman. Mengingat kau pernah melayaniku selama beberapa tahun. Tunggu perusahaanku melantai di bursa. Kuberi kau 40 juta uang perpisahan. Reputasi Tuan Chandra suka main perempuan tersebar luas di kota Pandu. Kevin juga takut terjadi apa-apa. Makanya mengantarkan adikku ke dalam. Kevin, kalau kau tahu orang yang di dalam adalah adikmu, gimana ekspresimu? Kenapa adikmu gak teriak lagi? Coba lihat, sudah kubilang gak kenapa-napa kan?
Apa ada kemungkinan kalau orang di dalam itu bukan adikku? Apa maksud ucapanmu? Apa ada kemungkinan orang di dalam adalah adikmu? Kamu kosong apa yang kau katakan? Yang di dalam sana bukan Elsa adikku. Di dalam sana adalah adik kandungmu Vina, yang kau jaga baik-baik dan manjakan sejak kecil. Gak rela membiarkan dia menderita, bahkan sedikit pun. Omong kosong, mustahil. Mustahil? Apa kalian yang melihat langsung adikku masuk ke dalam kamar? Kalau gitu di mana adikmu sekarang? Kau dengar sendiri suara ini. Apa nggak terasa familiar? Apa kau nggak bisa mengenal suara adikmu sendiri? Kevin, adikmu baru tunangan. Kalau kenapa-kenapa, hidupnya bakal hancur. Kevin, jangan dengar dia asal bicara. Dia cuma mau membohongi kau biar adiknya dikeluarkan. Siska, dia adik kandungnya Kevin. Dia punya penyakit jantung. Kalau sampai kenapa-kenapa, apa kau bisa bertanggung jawab? Vina! Vina! Kevin, jangan masuk perangkapnya Sonia. Tapi aku jelas-jelas dengar suara dari dalam itu. Suaranya Vina. Kau lupa hari ini Vina pergi menjemput pacarnya yang kembali dari luar negeri. Siapa tahu adiknya Sonia dengar, lalu sengaja memanggil muka Kevin biar kau masuk dan menolongnya. Dana investasi belum ditransfer Tuan Chandra. Kalau kau merusak kesenangan Tuan Chandra, semuanya bakal jadi sia-sia. Benar, Vina memang bilang padaku kalau dia mau pergi menjemput pacarnya. Sonia, kau licik banget. Kami hampir saja masuk perangkapmu. Mirna, aku ingin menolong putrimu. Kalau kau nggak percaya, kau telepon saja putrimu. Siapa yang kau panggil Mirna? Apa nama itu bisa kau panggil? Ku telepon sekarang. Lihat gimana aku membereskanmu setelah aku menelponnya. Ada apa ini? Kenapa nggak diangkat? Sekarang kau percaya kan? Cepat tolong putrimu. Tante Mirna, Vina lagi sibuk pacaran sama pacarnya. Mungkin gak dengar ada telepon. Sekarang kau tiba-tiba masuk ke dalam, kalau Tuan Chandra marah dan membatalkan investasi, rencana perusahaan Kevin melantai di bursa bakal hancur dalam sekejap. Tapi, Tante Mirna, coba pikir baik-baik. Hari ini Vina keluar dari pagi hari. Buat apa dia kembali ke sini tanpa alasan? Lagian, kenapa bisa masuk ke kamarnya Sonia? benar katamu. Kak Kevin, kau sadar nggak? Cuma Kak Siska yang peduli sama masa depanmu. Sonia cuma bisa memikirkan dirinya saja. Coba pertimbangkan usul dari kami di sini. Gimana kalau hari ini menikah sama Kak Siska saja? Iya Kak Kevin, apa sampai sekarang kau masih kepaham niatnya Kak Siska? Benar. Demi menjalin koneksi sama Tuan Chandra, Kak Siska menghabiskan banyak usaha. Dia lebih peduli sama kau dibandingkan Sonia. Kalian jangan asal bicara. Gimana pun Kevin sama Sonia sudah pacaran lama. Asal Sonia nggak membebani Kevin lagi, aku tetap berharap Kevin bisa bahagia. Sonia, ku beri kau satu kesempatan terakhir. Asal kau minta maaf padaku. Aku bersedia melanjutkan pernikahan ini sama kau. Persetan! Kevin, kau benar-benar bikin aku muak. Kak Kevin, sudah dengar kan? Dia memang keras kepala. Sudah, gak usah basa-basi sama dia. Gelang ini diberikan ayah Kevin padaku. Aku memberikannya padamu. Anggap hadiah pertemuan buat menantuku. Kau terima saja. Tante Mirna, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa menerimanya. Kenapa kau nggak bisa menerimanya? Kau orang yang berjasa buat keluarga Suwandi. Coba lihat, kau memang kelihatan bawa keberuntungan. Gelang ini terima saja. Kevin, kau nggak keberatan kan? Aku turut ibu saja. Sonia, karena kau bilang orang di dalam itu putriku, maka kau nggak ada urusan lagi di sini. Sekarang kau sudah boleh pergi. Kalian yakin gak mau masuk menghentikannya? Kenapa kau masih bicara? Sekarang kau bukan pengantinku lagi. Pernikahan ini gak ada hubungan sama sekali sama kau. Pergi saja kau. Kevin, semoga saat kau menyadari yang di dalam adalah adikmu,
kau nggak menyesali perbuatanmu sekarang. Gak bisa. Aku gak bisa pergi. Kalau wanita kehilangan kesuciannya, seumur hidupnya bakal hancur. Hei, kau mau ngapain? Minggir! Bukankah sudah menyuruhmu pergi? Siska, kau yang mengundang Tuan Chandra kemari. Kalau sampai terjadi sesuatu, apa kau bisa bertanggung jawab? Akhirnya kau ketahuan. Kevin, sudah lihat kan? Ternyata dia memang berbohong. Demi menerobos masuk, bilang yang di dalam itu adikmu. Kau benar-benar pembawa sial bagi keluarga kami. Aku gak berbohong. Orang di dalam sana beneran. Kevin, ada apa sama adik iparmu? Ada apa Tuan Chandra? Kau lihat sendiri di dalam. Beneran merusak kesenanganku. Jangan ada yang menyebar soal hari ini keluar. Tuan Chandra, Anda tenang saja. Kami pasti mengunci mulut rapat-rapat. Anda ke aula pesta dulu, buat menunggu pernikahan dimulai. Aku masih harus berselang sama Anda. Permisi, barang Anda sudah sampai. Makasih. Apa yang kau pegang itu? Pil penenang jantung. Vina punya penyakit jantung. Sonia, sudah cukup belum? Jangan-jangan karena kau iri pada adikku yang menikah sama bos besar, makanya terus mengutuk dia. Sudahlah. Banyak bicara gak berguna. Kau masuk ke dalam dan lihat sendiri saja. Semoga setelah kau mau lihat siapa orang di dalam sana, kau gak menyesal. Aku justru mau lihat. Kau mau gimana bikin aku menyesal? Elsa, aku tahu hari ini kau terkejut banget. Tuan Chandra gak bermaksud gitu. Asal kau gak bicara soal ini ke siapapun. Aku bisa beri sedikit uang kompensasi buat kau. Gimana? Bicara, jangan kayak orang bisu gitu. Bukankah tadi kau teriaknya keras banget? Cepat bangun, jangan pura-pura mati. Kenapa nggak ada di kasur? Ya Tuhan, ini kamar hotel yang kupesan dengan harga tinggi. Dasar Elsa, gadis gak punya hati nurani. Dia mengacaukan kamar hotel yang bagus sampai kayak gini. Berapa banyak yang harus kau keluarkan? Sonia, ku beritahu kau. Ini hotel bintang 5 paling mewah di kota Pandu. Barang yang dirusak adikmu, kau harus ganti rugi. Kalau semua kerusakan yang ada di sini disebabkan sama adikku, aku ganti rugi sesuai harganya, gak kurang sepeser pun. Syaratnya, orang di kamar ini adalah adikku. Siapa lagi kalau bukan adikmu? Di mana Elsa? Di mana dia? Bisa kemana lagi? Palingan merasa malu lalu bersembunyi. Siska, kalau sampai terjadi sesuatu sama orang di kamar ini, kau gak bisa lepas dari tanggung jawab. Sonia, apa maksudmu? Aku kayak gini semua demi kebaikan Kevin. Lagian, kita semua orang dewasa. Apa yang bisa terjadi? Aku malas bicara sama kau. Minggir. Sonia, kau jangan keterlaluan. Aneh. Kamar ini cuma ada satu pintu. Dia bisa kemana? Apa ada orang di dalam? Apa jangan-jangan Vina pingsan di dalam? Gak bisa. Aku harus segera masuk melihat kondisinya. Kau ngapain? Kau ngapain? Kau ngapain? Dasar pemboros. Apa ini masih kurang buat diganti rugi? Kau masih mau merusak pintu? Vina ada di dalam. Bukankah dia punya penyakit jantung bawaan? Aku curiga dia sudah pingsan di dalam. Minggir! Persetan. Dasar gak berguna. Aku gak bakal percaya ucapanmu lagi. Kuberitahu kau, hari ini adalah hari bahagia putraku. Ada aku di sini, pasti gak bakal membiarkan kau berulah. Mirna! Aku katakan sekali lagi, orang di dalam itu putrimu. Kalau kau masih menghalangi jalan, nyawa putrimu bakal terancam. Cukup, Sonia. Aku sudah lama bersabar.
Vina itu adik yang kumanja dari kecil sampai besar. Beraninya kau mengutuk dia? Menurutku dia iri sama Vina yang bakal menikah sama suami kaya. Tapi kau malah mencampakkannya. Makanya dia gak senang melihat kalian senang. Benar. Kami tahu jelas apa niatmu. Kau jangan berbohong lagi. Kak Sonia, jangan keterusan lagi. Hotel ini mewah banget. Kalau ada kerusakan, harus ganti rugi 10 kali lipat. Kak Kevin itu juga demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Kevin, tunggu kau buka pintu kamar mandi dan sadar kalau itu Vina. Semua sudah terlambat. Sonia, aku tahu Vina nggak suka sama kau, makanya kau nggak puas padanya. Tapi kau juga nggak bisa sekejam ini mengutuk adikku kenapa-napa kan? Sejak kita masuk sampai sekarang, gak ada sedikit pun suara dari dalam kamar mandi ini. Apa kau gak bisa pikir? Kalau orang di dalam sana memang gak apa-apa. Kenapa dia gak keluar? Karena apa lagi? Bukankah karena kalian bersaudari sama saja sifatnya? Mungkin dia memang sengaja bersembunyi dan bikin kita marah. Sudahlah. Gak ada gunanya bicara sama orang jahat yang mendukung kejahatan kayak kalian. Minggir. Mau ngapain kau? Mau ngapain? Gak ada habisnya ya. Minggir. Kembalikan padaku. Sonia, kau memang pandai pura-pura. Memangnya kau memerlukan pil penenang jantung ini? Berhenti. Siska, kau ngapain? Apa kau tahu kau lagi menyepelekan nyawa manusia? Sampai sekarang juga masih pura-pura. Demi berakting, kau bahkan menyiapkan pil penenang jantung. Gak masuk akal. Halo, ini resepsionis. Ada orang yang terkunci di kamar mandi di kamar 1801. Tolong minta 2 orang satpam buat membuka pintu. Benar. Dasar jalang, kau memang berniat membesar-besarkan masalah dan mempermalukan keluarga Swandi kan? Aneh. Kenapa Sonia nggak mengangkat telepon? Om Heru, pagi ini kakakku buru-buru mengusirku pergi. Jangan-jangan ada masalah di acara pernikahan. Siapkan mobil. Aku mau lihat. Ada apa sebenarnya? Baik. Siska, sekarang kau menghalangi aku sekuat tenaga. Tunggu Kevin sadar orang di dalam sana, Pina. Dia pasti gak bakal melepaskanmu. Kevin, sudah dengar belum? Dia masih bilang kau gak bakal melepaskan aku. Sonia, kau yakin orang di dalam sana memang adikku? Benar. Kalau gitu, kenapa kau panik banget? Bagaimanapun dia bukan adikmu, kau pergi saja. Hah? Gimana menurut kalian? Benar. Sonia, semua sudah melihat jelas penyamaranmu. Kau jangan berakting lagi, cepat pergi. Mengenai adikmu, dia baru bermain sama Tuan Chandra. Siapa tahu kebetulan ingin mandi. Kalau kau beneran membuka pintu ini, gak baik kalau semua orang sampai melihat adikmu. Kasiska benar. Kita rame banget di sini. Dia juga segan mau keluar. Iya, hargai sedikit adikmu. Dan cepat pergi. Halo Mirna, Kalian sudah sampai di mana? kalian ada di mana? Kami nggak tahu jalan. Baik. Aku segera turun buat jemput kalian, hah? Kevin, para kerabat sudah tiba. Aku harus pergi menjemput mereka. Segera bereskan masalah di sini dengan baik. Jangan jadi bahan tertawan kerabat, ya? Baik, Bu. Semua salah kau pembawa sial ini. Masih belum pergi juga. Kami masih harus membereskan kekacauan di sini. Mana ada waktu ikut kau berulah? Ngapain kau masih di sini? Jangan-jangan perlu kami antar keluar. Benar kata Kevin. Ini memang bukan urusanku. Tolong! Siapa yang bisa membantuku? Tapi
Tapi Vina baru tunangan dan mengalami kejadian kayak gini. Sebagai wanita, aku nggak bisa berdiam diri saja. Kevin, aku ulangi buat terakhir kalinya. Vina masih muda banget dan bakal segera menikah. Kehidupan bahagianya baru saja dimulai. Sekarang entah gimana kondisi adikmu di dalam. Kalau kita masuk sekarang, semuanya masih sempat. Tapi kalau kau gak percaya padaku, mungkin semua sudah terlambat. Kevin, kau nggak mungkin percaya ucapannya kan? Dia cuma lagi menakutimu. Vina sudah dari pagi pergi menjemput pacarnya yang kaya. Sekarang mungkin sudah ketemu. Mana mungkin ada di dalam sana. Gimana kalau... Aduh, pesta pernikahan segera dimulai. Kita tiba-tiba mengganti pengantin. Masih banyak urusan yang menunggu buat diurus. Mana sempat melihat adiknya di dalam. Kalau kau memang khawatir, setelah pesta pernikahan nanti kita datang melihat lagi. Kayak gini seharusnya sudah tenang kan? Memang kau paling teliti dan perhatian. Kalau gitu, pesta pernikahan bakal segera dimulai. Apa kau sudah menyiapkan gaun pernikahannya? Kau nggak usah khawatir. Aku sudah menyiapkannya. Tubuhmu dan Sonia mirip. Gaunnya pakai punya dia saja. Sekarang situasinya mendesak. Aku bakal menebus padamu nanti. Kau yang bilang ya. Kenapa kau masih di sini? Cepat tanggalkan gaunnya dan berikan padaku. Kau ada di sini. Tinggal buka pintu bakal ketahuan kalau... Cukup! Aku nggak ada waktu dengar kau membual di sini. Aku yang memesan gaun pengantin yang kau kenakan. Cepat tanggalkan dan kembalikan padaku. Kak Sonia, jangan ngotot lagi. Berpisahlah baik-baik. Supaya reputasi tetap terjaga. Benar kan? Benar. Kalau aku jadi kau, sudah dari tadi segan berada di sini. Sudah dengar belum? Tanggalkan gaun pengantin dan cepat pergi. Siska, sekarang kau di atas angin. Tunggu kebenaran terungkap. Kulihat kau bisa senang sampai kapan. Jangan pergi dulu. Kau belum menanggalkan gaun penggantimu. Buat Kak Siska. Sekarang kita cari Sonia dulu. Iya. Aneh, kenapa orang itu terasa sedikit familiar? Sudahlah, jemput orang lebih penting. Jangan macam-macam. Lihat, bagus nggak? Bagus. Kak Siska memakai gaun pengantin ini benar-benar secantik bidadari. Kak Siska memang wanita cantik. Memakai gaun pengantin ini makin bikin kami terpesona. Sekarang Siska ini istriku. Kalian nggak boleh punya niat terselubung. Dasar. Kak Kevin, coba dengar ucapanmu. Kami sebenarnya ingin. Tapi Kak Siska cuma setia padamu. Jangan macam-macam. Kalau bukan karena dia, kalian pasti sudah lama berakhir bahagia. Kak Kevin, sekarang harus gimana? Pesta pernikahan bakal dimulai dalam 30 menit. Yang menghadiri pesta pernikahan adalah orang terhormat dan terpandang. Nggak boleh ada masalah sedikit pun. Kalian bawa dia keluar dari pintu belakang hotel, lalu perintahkan satpam jangan biarkan dia masuk dan merusak pesta pernikahanku. Baik, Kak Kevin. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kevin, kau pasti bakal menyesal. Menyesal? Hal yang paling kusesali adalah menikahimu. Bawa dia pergi. Jalan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Om Heru! Om Heru! Sonia! Kak Sonia! Kalian ngapain? Kau nggak apa-apa kan? Sonia, apa yang terjadi sebenarnya? Demi menjilat orang berkuasa. Kevin awalnya ingin mengurung Elsa buat dijahili, tapi salah orang dan mencelakai adiknya Vina. Aku pergi menolong orang dan memberitahu faktanya.
Tapi dia nggak percaya, bahkan membatalkan pernikahan dan mengganti pengantin. Mereka takut aku berulah. Mau mengusirku dari hotel. Dasar brengsek. Beraninya macam-macam pada Elsa. Biar ku cari dia sekarang dan hancurkan dia. Di mana dia? Om Heru, Vina punya penyakit jantung. Aku curiga penyakit dia sudah kambuh. Walaupun keluarga Swandi nggak baik. Gimana pun itu nyawa seseorang, menolong orang lebih penting. Kau ini memang terlalu baik. Dia sudah memperlakukan kau dan Elsa kayak gini. Aku nggak bisa terima perlakuan ini. Benar, harus tuntut tanggung jawab dia. Bukankah dia nggak percaya kalau dia mengurung adik kandungnya sendiri? Aku justru mau dia tahu gimana dia mencelakai adik kandungnya. Mereka yang mau mengusirmu dari hotel kan? Om Heru, bisa dibicarakan baik-baik. Hari ini, untung ada kalian. Tunggu perusahaanku melantai di bursa. Nanti kalian pasti bakal dapat bagian juga. Mari, aku minum dulu. Sebagai tanda hormat. Untuk Kak Kevin. Bersulang Kak Kevin. Kak Kevin, kau harus berterima kasih pada Kak Siska. Kak Siska sibuk membantu kau mencari koneksi. Sesuai mendapat investasi dari Tuan Chandra. Kalau enggak, mana mungkin perusahaan bisa melantai di bursa semudah ini. Benar, cari istri memang harus cari yang bawa keberuntungan. Coba lihat Kak Siska. Kak Siska diam-diam suka Kak Kevin selama ini. Akhirnya berakhir bahagia. Kak Kevin, bukankah harusnya kau minum arak pengantin sama Kak Siska? Biar kami semua ikut bahagia. Benar. Ayo minum. Ayo minum. Kalau gitu kami bakal minum. Di mana si Kevin si brengsek itu? Bagus ya, ternyata lagi minum arak pengantin sama orang lain. Om Heru? Brengsek! Kalian ngapain? Jangan bergerak. Kau mau ngapain? Sekarang semua berdasarkan hukum. Kau memukul orang, percaya nggak bakal kutuntut kau? Bagus kalau gitu. Biar inspektur datang dan menilainya. Lihat tindakan hina yang sudah kalian lakukan ini. Om Heru, gak bisa asal bicara gitu. Bukankah aku cuma membatalkan pertunangan? Kalau mau minta tanggung jawab, kau juga harus tanya dulu apa yang sudah dilakukan Sonia. Apa yang sudah dilakukan Sonia? Pesta pernikahan segera dimulai. Dia malah bikin onar dan hampir bikin Tuan Chandra marah. Bahkan merusak investasiku yang senilai puluhan miliar. Wanita gak tahu diuntuk kayak dia. Aku Kevin Swandi, gak sanggup menikahinya. Dasar bajingan! Kau mau mengurung Elsa demi menyenangkan Tuan Chandra. Nggak disangka yang dikurung itu adik kandungmu, Vina Swandi. Dia punya penyakit jantung. Kau nggak peduli hidup matinya, malah minum arak pengantin di sini. Kau sebagai kakak kandungnya memang hebat banget. Apa maksudnya? Yang menemani Tuan Chandra adalah adik kandungmu. Kevin, jangan tertipu oleh mereka. Kalau yang di dalam itu memang Vina, apa urusannya sama Sonia? Kalian bawa orang banyak kemari pasti berakting saja. Benar. Aku sudah nggak punya hubungan lagi sama Sonia. Mana mungkin dia berbaik hati perhatian pada Vina. Kau menuai apa yang kau tanam. Kevin, kau mencelakai adikmu seumur hidup. Entah adikmu bakal membencimu atau enggak. Gak usah gertak sambal lagi. Menurutku Sonia itu iri pada Vina yang punya tunangan kaya. Makanya sengaja mengadu domba. Kakakku iri pada siapa? Elsa? Akhirnya kau rela keluar dari kamar mandi. Aku nggak ke kamar mandi. Hari ini dari pagi kakakku sudah mengantar aku ke rumah Om Heru. Mana mungkin? Jelas-jelas aku yang menutup pintu kamar itu. Kau nggak di hotel? Jadi siapa yang dijahili Tuan Chandra? Kevin, kau memang bodohnya nggak tertolong lagi. Dari awal, sudah ku beritahu, adik kandungmu Vina. Sudah kau antar langsung buat Tuan Chandra. Tapi kau nggak percaya sama sekali. Apa?
Aku nggak percaya. Vina, apa kau di dalam? Ini Kak Kevin. Halo, ini resepsionis. Bawa kunci kemari buat buka pintu kamar mandi 1801. Cepat! Kevin, jangan panik dulu. Orang di dalam sana nggak mungkin Vina. Mereka cuma menakutimu. Sonia, kalau kau berani menakutiku, aku pasti gak bakal melepaskanmu. Vina, apa kau di dalam? Permisi, ini kuncinya. Datangnya tepat waktu. Vina! 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 Vina, sebentarlah. Kenapa? Kenapa bisa gini? Kenapa kau yang di sini? Vina, jangan menakutiku! Mana mungkin? Kenapa dia bisa ada di sini? Kevin, aku sudah bilang, Vina yang di dalam sini. Kau yang terus menghalangiku buat menolong orang. Vina! Lepaskan! Semoga setelah kau melihat siapa orang di dalam sana, kau nggak menyesal. Aku justru mau lihat. Kau mau gimana bikin aku menyesal? Seharusnya aku menyadarinya. Seharusnya aku menyadarinya. Kevin, di kehidupan lalu kau penuh perhitungan. Di kehidupan ini akhirnya kena karma. Lempar batu sembunyi tangan. Aku ingat kau beli pil penenang jantung. Mana obatnya? Berikan padaku. Pil penenang jantung? Apa kau sudah lupa? Pil penenang jantung sudah dihancurkan sama teman masa kecilmu. Aku nggak tahu Vina ada di dalam sini. Aku nggak tahu. Siska. Sebaiknya kau berdoa adikku nggak kenapa-napa. Kalau sampai adikku kenapa-kenapa, aku pasti gak bakal melepaskan kalian. Halo, ini 112 di hotel. Di hotel Mutiara ada yang perlu ditolong karena penyakit jantung kambuh. Cepat kirim ambulans. Vina sadarlah. Vina, kalau kau kenapa-napa, aku juga gak sanggup hidup lagi. Vina. Vina. Kak Kevin, kenapa kau gak menolongku? Kenapa? Vina, aku salah. Aku gak tahu. Aku mendengarnya, Kak Kevin. Kenapa kau gak mengizinkan orang buat menolongku? Vina. Aku salah. Aku gak tahu kau ada di dalam sini. Pukul aku. Lampiaskan amarahmu. Aku membencimu. Aku bakal segera menikah. Kak Kevin, kenapa kau kayak gini padaku? Kau orangnya. Ini gara-gara kau. Bukan. Kevin, dengarkan aku. Semua ini salah paham. Salah paham. Ah! Kevin, kau berani memukulku? Gara-gara kau. Semua salahmu. Kalau bukan kau berarti licik merencanakan jalan-jalan itu, adikku bisa jadi kayak gini. Ini bukan salahku. Gimana aku bisa tahu Vina bisa muncul di kamarnya Sonia? Seharusnya aku lebih awal percaya pada Sonia. Lebih awal menyadari itu kau. Gara-gara kau yang selalu menghasutku. Makanya aku mempercayaimu. Kau memukulku lagi. Mukulmu? Aku bahkan ingin membunuhmu. Kau mencelakai adikku sampai jadi kayak gini. Kaulah pembawa sial bagi keluarga kami. Kevin, sekarang kau menuduhku. Sebelumnya kau ngapain aja? Lawan kau. Wah, hotel ini mewah banget. Pasti mahal banget ya. Mirna, kamu benar-benar beruntung. Putramu hebat banget.
bisa mengadakan pesta pernikahan di hotel sebesar ini? Enggak. Semua karena putraku yang berusaha. Mirna, ini namanya kau merendah. Bukan cuma berusaha, tapi ini mengharumkan nama keluarga. Bikin bangga keluarga Swandi. Bener banget. Katanya perusahaan putranya bakal segera melantai di bursa. Bahkan putrinya juga segera menikah sama bos besar dari luar negeri dan jadi nyonya konglomerat. Memang nasibnya bagus. Kenapa pesta pernikahan belum dimulai juga? Tuan Chandra, kenapa kau keluar? Pesta pernikahan receh ini nggak dimulai juga. Aku menunggu sampai muak di aula pesta. Buang-buang waktuku. Tuan Chandra, jangan marah. Bukankah pengantin sebelumnya nggak tahu diri dan hampir menyinggung Anda? Makanya kami mengganti pengantin dan sedikit terlambat. Pengantinnya diganti. Jadi siapa? Siska, orang yang sudah Anda kenal akrab itu. Aku tahu hubungan Anda sama Siska akrab. Aku juga menyukai dia. Yang sebelumnya nggak tahu diri, hampir bikin Anda marah. Hari bahagia mana boleh tertunda, makanya buru-buru mengganti orang. Siska ya? Baik. Kuakui Kevin cukup lihai juga. Jangan bertele-tele lagi. Cepat mulai pestanya. Aku masih mau minum arak. Mari. Aduh, apa-apaan ini? Di hari bahagia gini kenapa ada ambulan yang datang? Benar. Loh, sial banget. Ku dengar kalau di hari bahagia bertemu hal kayak gini bakal bertabrakan sama energi jahat. Apa kedepannya bakal hidup tenang? Mirna, cepat lihat. Sebentar. Kalian ngapain? Kami menyelenggarakan acara bahagia. Siapa yang memanggil ambulan? Jangan-jangan kalian salah tempat. Nggak salah, memang hotel ini. Tamu kamar 1801 melakukan panggilan darurat. Mohon Anda menyingkir sebentar. Kami perlu segera menolong orang. Kamar 1801? Mohon Anda segera menyingkir. Kondisi pasien kritis. Kami harus segera melakukan pertolongan. Kamar 1801, bukankah itu kamar yang ditempati sama adiknya Sonia sialan itu? Dasar pembawa sial. Di hari bahagia gini lagi-lagi bikin aku repot. Tunggu, kamar 1801. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Aku datang buat jahil-jahilan saja. Kalian jangan buat masalah runyam. Kalau tersebar keluar, bisa mempengaruhi reputasiku. Tuan Chandra, Anda tenang saja. Pasti nggak ada masalah. Cuma salah paham kecil saja. Aku segera menghadang mereka. Aku jamin nggak mengganggu urusan Anda. Apalagi sampai mempengaruhi reputasi Anda. Nggak bisa. Kalian nggak bisa naik ke atas. Kenapa ambulans belum tiba juga? Adikku sudah gak sanggup lagi. Sekarang baru tahu panik. Dari tadi ngapain saja? Masa kritis menolong penyakit jantung kambuh cuma 2 jam saja. Kalian mengulur waktu terlalu lama. Sekarang masih ada setengah jam. Asal dalam setengah jam ambulans bisa tiba, semua masih sempat. Nggak bisa. Kalian nggak bisa naik ke atas. Halo. Nyonya, menghalangi petugas medis melakukan pertolongan darurat bakal menanggung konsekuensi. Kamar 1801 melaporkan penyakit kritis yang berbahaya. Terlambat semenit saja bisa berakibat fatal. Berakibat fatal apanya? Aku tamu kamar 1801. Tadi itu putraku yang berselisih paham sama mantan pacarnya. Sama sekali nggak ada yang sakit. Nggak perlu ambulan. Kau keterlaluan banget. Sumber daya medis darurat mana bisa diperlakukan seenak kayak gitu, benar-benar pemborosan. Hari ini diselenggarakan pernikahan di hotel ini. Hari bahagia gini kalian malah heboh-heboh kemari. Bertabrakan sama hari bahagia, benar-benar sial. Benar. Hari ini seluruh hotel sudah dipesan keluarga mereka. Kalian jangan asal ikut campur lagi. Cepat pergi. Gak sakit asal panggil ambulans. Petugas medisnya juga ada-ada saja. Menyerbu kemari tanpa peduli situasi. Benar-benar gak peka. Kalian cepat pergi, cepat pergi. Kalau bertabrakan sama perayaan kami dan mengganggu pernikahan putraku, aku nggak bakal membiarkan kalian. Aku bakal tuntut tanggung jawab kalian. Nyonya ini benar-benar menyanyiakan sumber daya medis. Panggilan darurat bukan hal sepele. Pergi. Pergi. Cepat pergi. Kenapa ambulans belum tiba juga? Adikku sudah gak sanggup lagi. Bukannya kalian yang menyuruh kami pergi? Tadi ada kerabat kalian menghalangi, bilang orang di kamar 1801 nggak apa-apa dan suruh kami pulang saja. Apa? Gawat, kondisinya kritis. Harus segera ke rumah sakit. Penyakit jantung adikku kambuh. Sekarang susah bernafas dan sudah sekarat. Aku sudah gila baru menyuruh kalian pergi. Segera ke atas sekarang juga. Sebenarnya siapa orang bodoh yang asal Bicara, berani memutuskan buat aku menyuruh kalian pergi. Kalau sampai adikku kenapa-kenapa, aku gak bakal memaafkan kalian. Kami segera bentar balik. Tolong bertahan sebentar. Pastikan pasien tetap stabil. Kalau aku tahu orang bodoh yang melakukan hal ini, pasti bakal kukeliti dia. Marah-marah nggak bisa menyelesaikan masalah.
Vina sudah hampir nggak sanggup lagi. Vina, bertahanlah. Ambulans bakal segera tiba. Aku di sini. Tuan Chandra, benar-benar maaf banget sudah mengganggu kesenangan Anda. Ayo jalan. Ngapain? Bukankah sudah menyuruh kalian pergi? Kenapa kembali lagi? Nyonya, kami sudah memastikan sama orang yang berada di kamar 1801. Di kamar memang ada pasien penyakit jantung. Kondisinya kritis. Kami harus segera ke atas menolongnya. Gak mungkin, mustahil. Aku tamu kamar 1801. Di kamar mana ada pasien penyakit jantung? Hari ini hari bahagia putraku. Kalian jangan bawa sial di sini. Cepat pergi. Nyonya, mohon lepaskan. Menghalangi petugas medis melakukan pertolongan darurat bakal dikenai konsekuensi hukum. Urusan nyawa manusia jauh lebih penting daripada pernikahan. Vina, bertahanlah. Kak Kevin, sakit banget. Bukankah ambulans sudah tiba? Kenapa belum ada yang kemari? Kalian sebenarnya lagi ngapain? Kenapa belum kemari juga? Kami di pintu depan dari tadi ada yang menghalangi kami, gak bisa ke atas. Gak bisa membiarkan mereka masuk, bawa sial. Halangi mereka. Adikku sudah gak cukup lagi, ngapain peduli siapa yang menghalangi? Cepat naik ke atas. Kalau sampai adikku kenapa-kenapa hari ini, aku gak bakal membiarkan kalian. Vina? Vina pingsan. Vina! Sudah dengar belum? Dia sudah pingsan. Cepat naik ke atas. Biarkan saja, kondisi pasien kritis. Serbu saja. Berhenti. Berhenti. Sudah kubilang gak ada yang sakit. Kalian masih mau menerobos. Sengaja mau merusak perayaan orang ya? Hari ini ku tegaskan di sini. Kalian jangan harap bisa masuk. Halangi mereka. Minggir. Pasien sewaktu-waktu bisa meninggal kalau terlambat ditolong. Apa kalian sanggup menanggung akibatnya? Apa yang bisa ditanggung? Sudah aku bilang gak ada yang sakit, berarti gak ada. Kalau kalian berani maju selangkah lagi, aku bakal berbaring di sini. Aku pastikan kalian bakal kena batunya. Semuanya cepat bantu hadang mereka. Jangan sampai mereka merusak perkawinan Kevin. Bener-bener gak masuk akal. Urusan nyawa manusia mana bisa seenaknya gini. Masa kritis buat menolong pasien cuma tersisa 15 menit. Kalau terus gini bakal minta waktu pasien. Cepat telepon keluarga pasien. Halo, keluarga pasien? Apa kalian sudah tiba? Kami dihadang di sini, sama sekali nggak bisa masuk. Apa kalian punya solusi? Bagus. Bagus banget. Aku mau lihat orang bodoh mana yang berani menghadang ambulans aku. Berikan ponselnya pada orang itu. Aku mau dengar sebenarnya seberani apa dia. Nyonya, jangan hadang lagi. Ini telepon dari keluarga pasien. Sekarang dia di atas menunggu pertolongan buat adiknya. Cepat jawab panggilan dan jelaskan padanya. Biar ku jawab. Jangankan menjawab panggilan. Dia di hadapku pun harus merendah padaku. Halo? Halo? Kau yang menghadang ambulans aku? Kenapa suara seorang pria? Hah, sudah kuduga. Ternyata Sonia si gadis sialan itu sudah selingkuh lama dari putraku. Kenapa kalau aku menghadangnya? Memangnya hotel ini punyamu? Cepat minggir. Kalau sampai adikku kenapa-kenapa, Aku mau nyawa kalian. Persetan! Gak usah sok berkuasa di sini. Gak usah bilang gadis sialan itu memang gak ada masalah. Walaupun ada masalah juga cuma nyawa murahan saja. Apa yang berharga? Kalau ku bilang ambulans gak boleh masuk, berarti gak boleh masuk. Kalau mampu kau bawa saja adik murahanmu itu turun sendiri. kau? Jangan bicara lagi. Cepat bawa Vina turun. Jangan tunda pertolongan. Baik. Kau tunggu saja. Sekarang aku bakal turun dan beri kau pelajaran. Aduh, siapa yang kau takuti? Kau datang saja, aku justru mau lihat kau sehebat apa. Setelah kau turun, aku bakal mewakili ibumu memberi pelajaran buat orang gak berpendidikan kayak kau. Mau melawanku? Aku ini punya tenaga dan strategi. Sembarang orang juga berani melawanku. Hari ini dia mau merusuk langit pun, aku bakal membuat pernikahan putraku berjalan lancar. Hari ini ku tegaskan di sini. Kalian jangan berharap bisa masuk. Kau, Mirna, kau hebat banget. Sekarang beneran makin tampak berwibawa. Kelak kami bakal butuh bantuanmu. Benar. Di seluruh desa di sini, mana nih sehebat kau? Putramu bakal segera jadi CEO. Putrimu juga bakal menikah sama orang kaya. Kelak keluargamu pasti bakal sukses besar. Tentu saja, nanti waktu putriku menikah dan jadi nyonya konglomerat, keluarga kami akhirnya keluar dari masa sulit. Sampai nanti kalian pasti bakal kebagian juga. Makan enak, minum enak, ikut aku buat hidup nyaman. Kalau gitu kami menunggu kau jadi sukses. Tenang saja,
Semua orang sendiri, mana mungkin merugikan kalian. Cepat hadang orang-orang yang mengganggu pemandangan ini. Jangan menghambat hari kebahagiaan putraku. Halo? Bawa beberapa orang buat meramaikan tempat. Ada orang yang gak tahu diri, yang berani menghadang ambulansku. Aku bakal ke sana sekarang. Aku mau lihat siapa yang seberani itu. Kak Sonia, gimana dengan kita? Kita pulang dulu. Sekarang ambulans sudah tiba. Semuanya sudah selesai. Mengenai yang lain, kita tuntut satu persatu setelah hari ini. Iya. Kebetulan, Evan pulang hari ini. Tampaknya dia sudah hampir tiba di rumah. Kita pulang dulu. Nanti kita urus lagi mereka. Ayo jalan. Ayo. Nyonya, pasien di atas beneran kritis banget, nggak bisa ditunda lagi. Nggak usah bilang soal ini. Apa kau tahu siapa putra dan menantuku? Kusarankan kalian cepat pergi. Kalau menyinggungku, bakal kubuat kalian nggak bisa bertahan di kota Pandu. Aku naik duluan, kau cepat sedikit. Baik, Tuan Chandra, Anda masuk dulu. Masih belum pergi? Ku beritahu kalian yang diundang buat pesta pernikahan. Putraku hari ini adalah orang terpandang di kota Pandu. Aku nggak bakal membiarkan kalian masuk. Gawat, sisa masa kritis buat pertolongan cuma 10 menit. Pasien harus segera menerima pertolongan darurat. Ini benar-benar gak sempat lagi. Aktingnya serius banget. Memangnya aku nggak tahu siapa yang ada di kamar 1801? Mana ada yang sakit, semuanya penipu. Aku menyuruh kalian pergi juga demi kebaikan kalian, biar nggak buang-buang waktu kalian. Cuma sisa 8 menit lagi masa kritis pertolongan. Cuma sisa sesedikit ini. Pasien bisa henti jantung sewaktu-waktu kalau masih menghadang. Berarti menyepelekan nyawa manusia. Nggak usah gertak sambal. Jangan harap ada yang bisa masuk hari ini. Siapa yang berani menghadang ambulansku? Ibu? Nak, kenapa kau? Ibu, kenapa kau yang menghadang ambulans? Apalagi kalau bukan karena Sonia si pembawa sial itu di hari bahagiamu sengaja memanggil ambulan, menyinggung perayaan. Aku sudah menghadangnya. Kenapa kalian masih di sini? Nggak lihat kalau putraku sudah datang? Cepat pergi. Ibu keliru. Aku yang memanggil ambulans ini. Apa? Kau yang memanggilnya? Buat apa kau memanggilnya? Sonia gak pernah membohongi kita. Yang kita kurung di kamar dan dijahili oleh Tuan Chandra adalah Vina. Apa katamu? Yang di kamar 1801 beneran Vina? Iya benar. Penyakit jantungnya kambuh dan terkunci di kamar mandi. Harus segera menerima pertolongan. Gara-gara ibu barusan menghadang petugas medis masuk. Kondisi Vina semakin parah sekarang. Vina putriku, kenapa jadi kau? Ada apa ini? Taga, Mirna menghadang dokter yang mau menolong putrinya buat masuk. Minggir. Dokter, gimana? Kondisi pasien gagal jantung karena penyakit jantung bawaan. Kalau bukan karena nyonya ini yang terus menghadang, masih ada harapan. Sekarang, kami cuma bisa bilang bakal berusaha. Vina ada di dalam. Bukankah dia punya penyakit jantung bawaan? Aku curiga dia sudah pingsan di dalam. Minggir! Persetan! Dasar gak berguna. Aku gak bakal percaya ucapanmu lagi. Ku beritahu kau, hari ini adalah hari bahagia putraku. Aku ada di sini. Pasti gak bakal membiarkan kau berulah. Persetan, gak usah sok berkuasa di sini. Gak usah bilang gak di sialan itu memang gak ada masalah. Walaupun ada masalah juga cuma nyawa murahan saja. Apanya yang berharga? Sudah aku bilang ambulans gak boleh masuk, berarti gak boleh masuk. Kalau mampu, kau bawa saja adik murahanmu turun sendiri. Ibu! Kak Sonia, seharusnya kau bilang padaku dari awal. Kalau dari awal aku dan Om Heru tahu watak asli Kevin, pasti nggak bakal melepaskannya semudah itu. Benar Sonia. Kalau tahu Kevin sebrengsek itu tadi di hotel, aku seharusnya memukulnya beberapa kali lagi. Sekarang dia juga bisa dibilang kena karmanya. Lempar batu sembunyi tangan. Untung, aku sudah mengantar Elsa pergi duluan. Kalau enggak,
Untung kau nggak apa-apa. Kalau nggak aku bertaruh nyawa, juga nggak bakal melepaskan mereka. Gak apa-apa Kak Sonia, sudah berlalu. Untung kita cepat menyadari watak asli mereka dan gak menikah. Sekarang semuanya masih sempat. Benar, semuanya masih sempat. Iya. Semua di kehidupan lalu nggak bakal terjadi. Kevin, Mirna, utang kalian padaku dan Elsa cepat atau lambat bakal kutagih satu persatu. Om Heru, bukankah Om bilang hari ini Kak Evan pulang? Kenapa belum kelihatan? Aku sudah lama gak bertemu dia. Aduh, kalau lihat waktunya seharusnya sudah pulang. Mungkin bocah ini terjebak macet di perjalanan. Aku pulang. Kak Evan sudah pulang. Nah, Ayah. Kak Sonia, kenapa kau juga ada di sini? Aku kira lebih larut baru bisa ketemu kau. Sudah lama gak ketemu. Aku hampir gak bisa mengenalimu. Bocah bandel dulu sudah berubah jadi pria tampan. Gak gitu Kak Sonia. Kak Evan, akhirnya kau pulang. Aku beritahu, hari ini kau sudah melewatkan drama besar. Drama besar? Evan, bukankah perusahaanmu di luar negeri sibuk? Kenapa hari ini pulang? Urusan di sana sudah stabil. Kali ini aku pulang karena mau menyampaikan sebuah kabar bahagia. Kabar bahagia? Kabar apa? Aku bakal menikah. Hah? Kapan kau pacaran? Kak Evan, kau benar-benar pandai menyembunyikannya. Aku sama kakakku nggak tahu sama sekali. dia pacar yang dicari Evan di luar negeri. Aku juga belum pernah bertemu. Mereka berdua menentukan hari pernikahan di luar negeri. Kali ini kembali juga buat menikah. Sudah mau menikah? Kalau gitu, kayak mana rupa pengantinnya? Ada fotonya nggak? Cepat tunjukkan pada kami. Cepat tunjukkan calon kakak iparku. Iya, sudah mau menikah. Cepat tunjukkan pada kami. Baik. Lihat, ini pacarku. Vina? Dasar kau jalan, semua salahmu. Kalau bukan karena kau, putriku juga nggak bakal jadi kayak gini. Kau mencelakai putriku, kau mencelakai putri keluarga kami. Tante Mirna, dengarkan penjelasanku. Saat itu aku beneran nggak tahu Vina ada di dalam. Sama kasau. Masa depan putriku sudah dihancurkan sama kau. Malang banget Vinaku yang malang. Malang banget, Vinaku yang malang. Dia seharusnya punya masa depan bagus, tapi malah hancur. Sudah hancur. Cukup! Jangan ribut lagi! Kevin, jangan meneriaki ibu. Aku juga nggak tahu Vina bisa ada di dalam sana. Semua gara-gara dia. Salah dia. Kenapa menyalahkanku? Kalau bukan kau yang melarang ambulans masuk, mungkin Vina sudah tertolong. Dasar jalang. Kau masih berani membantah. Atas dasar apa memukulku? Ku habisi kau. Kalian lagi ribut apa? Dokter, gimana? Pasien punya penyakit jantung bawaan dan mengalami guncangan besar, ditambah terlambat ditolong. Kami menemukan bahwa pasien mengalami luka akibat kontak seksual. Apa katamu? Habis sudah semuanya. Vinaku yang malang, putriku. Tuhan gak adil. Habis sudah. Vinaku yang malang. Salahku. Semua salahku. Seharusnya aku menyadarinya. Masa depan Vina sudah kurusak. Kevin, karena semua sudah terjadi,
Sebaiknya kita fokus ke depan. Aku bakal selalu menemanimu. Kau gak bicara. Aku bahkan sudah lupa. Dasar jalang! Dasar jalang! Kau, kalau bukan karena kau yang setiap saat menghasutku, bilang Tuan Chandra orang yang berjasa dan jahil-jahilan itu tradisi, apa aku bisa setuju? Dari awal kau yang merencanakan semuanya. Kau sudah merusak masa depan Vina! Kau dan Tuan Chandra, kalian tunggu saja. Aku bakal tuntut kalian ke pengadilan. Kau gila! Kevin, kalau kau melakukan panggilan ini, perusahaanmu nggak usah melantai di bursa lagi. Ya sudah kalau gitu, yang melukai adikku gak bakal kulepaskan satupun. Benar, tuntut dia. Biar si jalang ini membosok di penjara. Halo, selamat siang. Aku mau lapor polisi. Pasien berhasil diselamatkan. Sekarang sudah sadar. Kalian sudah bisa mengunjungi dia. Vinaku, putri kesayanganku, sudah menderita. Semua salah kalian. Semua salah kalian. Kalian memang iblis, setan. Masa depanku sudah kalian rusak. Ini salah ibu. Ini semua salah ibu. Ibu nggak tahu kau di dalam sana. Kalian sendiri yang mengantarku masuk ke kamar itu. Aku menepuk pintu kamar. Aku minta tolong. Aku teriak panggil Kak Kevin, teriak panggil ibu. Kalian sudah dengar, tapi malah gak ada yang menolongku. Kalian memang pembunuh. Vina, kau nggak bisa bilang gitu soal ibu. Kau ini darah daging ibu. Ibu juga nggak tega. Ibu nggak sengaja. Bukankah kau dari pagi sudah keluar menjemput pacarmu? Kenapa kau bisa berada di kamar itu? Kenapa bisa di sana? Iya, Vina. Bukankah kau pergi menjemput pacarmu? Kenapa kau bisa muncul di kamarnya Sonia? Sebelum keluar, aku ingin meminjam lipstik Kak Sonia. Aku lagi memakai lipstik di kamar mandi. Siapa tahu si gendut sialan itu langsung masuk. Begitu masuk, dia langsung macam-macam padaku. Aku teriak, aku minta tolong. Gak ada satupun dari kalian yang masuk menolongku. Gimana aku harus menghadapi dia kelak? Dia sehebat itu, dan bos besar perusahaan luar negeri yang terdaftar di bursa. Mana mungkin aku berani menghadapinya? Semua salah kalian. Masa depanku sudah kalian rusak semua. Sekarang dia juga sudah kena karmanya. Benar-benar keterlaluan. Dia mengira keluarga Gunawan gak ada pendukung. Benar. Aku dan kakakku hampir saja menjadi batu loncatan buatnya. Gak bisa. Aku gak bisa menerima ini. Kak Sonia, aku bakal bilang putus sama Vina. Mereka sekeluarga hampir mencelakai Elsa. Bahkan mengganti pengantin di hari pernikahan. Mencelakai kakakku. Berdasar ini saja, aku gak bakal berhubungan sama keluarga mereka lagi. Keluarga Suwandi gak boleh dilepaskan. Kejadiannya mendadak. Barangku semua masih di kediaman Suwandi. 2 hari ini harus kuambil kembali. Dendam lama dan baru bakal kubereskan semua. Keluarga Suwandi gak tahu malu. Aku khawatir kalau kau pergi sendiri. Aku temani kau. Kalau ada sesuatu, ada aku membantumu. Benar kata Om Heru. Kak Sonia, aku temani kau juga. Om Heru, makasih banyak. Dan Elsa juga. Makasih apanya? Keluarga sendiri. Kelak kalau ada masalah, langsung cari aku dan Evan saja. Iya Kak Sonia, gak usah sungkan. Kalau ada masalah, langsung cari aku saja. Sudahlah, setidaknya sekarang semua masalah sudah berlalu. Kakakku terbebas dari penderitaan, Kak Evan karirnya juga sukses. Kita sekeluarga akhirnya bisa berkumpul kembali. Seharusnya pergi makan enak dan merayakannya. Benar kata Elsa. Aku putuskan, kita makan di luar. Baik. Baik. Ada apa, Vina? Semua salah kalian. Sekarang pacarku bahkan gak mau menjawab teleponku. Jangan-jangan dia tahu masalahku. Nggak mungkin. Aku sengaja berpesan pada inspektur dan pada hotel juga buat menutup rapat soal masalah ini. Gak ada yang tahu.
Gak tahu. Kalau gak tahu kenapa dia gak menjawab teleponku? Nggak apa-apa. Dimanapun dia perintis pertama, setiap hari di luar negeri, ada perbedaan waktu atau lagi di pesawat. Nggak menjawab telepon juga wajar. Benar, calon menantuku orang sibuk. Vina tenang, gak apa-apa. Berhenti! Vina, ada apa lagi? Aku mau ke kamar mandi. Aku sakit perut. Baik, di depan ada kamar mandi umum. Ibu temani kau. Gak usah ditemani. Aku pergi sendiri. Sonia? Sudah kubilang kenapa belakangan Evan gak peduli. Ternyata Sonia diam-diam menggoda pacarku. Vina, kenapa kau menangis? Siapa yang menindasmu? Ibu, coba lihat. Sonia si jalang itu ternyata diam-diam menggoda pacarku. Apa? Sudah aku bilang kenapa pacarku belakangan ini gak peduli. Ternyata sudah digoda sama dia. Sonia, dasar jalang. Ternyata melakukan hal gak tomol gini. Selingkuh dari aku dan menggoda pacarmu. Aku tahu, pasti Sonia sengaja. Dia sengaja menyuruh kalian mengurungku dengan Tuan Chandra bikin aku kehilangan kesucian biar dia bisa menggoda pacarku. Dasar Sonia wanita jalang, aku gak bakal melepaskannya. Aku pasti bakal merebut pacarku kembali. Aku bakal pergi menagih tanggung jawabnya. Halo? Sonia, kenapa kau gak tahu malu gitu? Baru putus sama aku. Sudah dekat sama pria lain. Kevin, jaga bicaramu. Jaga bicara. Semua hal yang kau lakukan sudah ku ketahui. Aku nggak paham kau bilang apa. Tapi kau menelponku di waktu yang tepat. Besok aku ke rumahmu buat mengambil barangku. Sampai nanti kita bereskan semuanya sekalian. Baik. Kebetulan ada yang mau ku bereskan sama kau. Kutunggu kau di rumah. Kutunggu kau di rumah. Gak jelas. Gak jelas. Kak Sonia, jangan marah-marah. Gak layak marah demi orang kayak gitu. Kita makan saja. Benar. Kevin itu pasti menyimpan dendam dan cari kesempatan balas dendam. Besok ku temani kau buat mengambil barang. Aku nggak percaya dia berani menindasmu. Kak Sonia, ada kami di sini. Dia nggak bakal berani macam-macam. Iya, aku nggak bakal membiarkan dia mempengaruhi suasana hatiku. Baik. Ayo makan. Evan. Dia ini. Ayah, Kak Sonia, Elsa, mari ku perkenalkan. Dia Gavin Iskandar, Inspektur Gavin. Aku sengaja mengundang dia kemari. Gavin Iskandar? Apa dia yang dulu sering bermain sama kau waktu kecil dan inggusan itu? Memang dia. Ayo. Duduk. Gini, Vina sekeluarga lapor polisi atas kasus pelecehan. Tapi berdasarkan pemeriksaan awal kami dan kesaksian Bu Siska, diketahui faktanya bukan kayak gitu. Siska sudah mengaku bahwa semuanya direncanakan Kevin demi keuntungannya. Ternyata Kevin memang bajingan. Benar-benar gak punya nurani. Kali ini aku datang karena ingin mengundang Bu Sonia buat membantu proses penyelidikan dan menguak faktanya. Selanjutnya buat penentuan dan penanganan, kasus ini bakal berdasarkan kesaksianmu. Inspektur Gavin, Anda tenang saja. Aku pasti sampaikan yang ku ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Semua perbuatan mereka sekeluarga bakal ku sampaikan secara jujur. Pasti gak bakal membiarkan mereka memutarbalikan fakta. Aku sudah memahami fakta kejadiannya. Mereka sekeluarga beneran gak tahu malu. Kau tenang saja. Aku pasti bakal menegakkan keadilan buat kau. Makasih. Ayo antar dia. Kevin, ku tunggu kau tanggung akibat atas semua perbuatanmu. Dasar jalan, ku habisi kau! Vina, apa maksudmu? Apa maksudmu, Sonia? Sonia, kau yang mencelakaiku!
Kalau bukan karena kau, kalau bukan karena lipstik murahanmu itu, aku gak bakal masuk ke kamar itu dan hal itu gak bakal pernah terjadi. Satu lagi, kemarin aku lihat kau bercanda riang sama tunanganku. Sonia, kau memang pelakor. Gak jadi nikah sama kakakku malah menggoda tunanganku. Vina, dengar baik-baik. Yang pertama, lipstik itu kau sendiri yang mengambilnya di kamarku. Perilaku burukmu yang menimbulkan masalah. Yang kedua, di hari pernikahan, siapa yang berulang kali bilang sama kakakmu dan ibumu kalau yang di dalam kamar adalah kau? Kalau bukan aku yang menahan pukulan dan makian demi menolongmu, nyawamu ini mungkin sudah lama berakhir di kamar itu. Mau memberontak? Dasar pembawa sial. Beraninya memukul putriku. Kalian sudah menghancurkan hidupku. Aku gak bakal melepaskanmu, jadi hantu pun gak bakal kulepaskan. Dasar kau memang pembawa sial. Mencelakai keluargaku sampai gini masih gak cukup, bahkan mau merebut pacar putriku. Kau kira kau siapa? Sonia, kau kira keluarga Swandi gampang ditindas? Vina, kau berulang kali bilang keponakanku merebut pacarmu. Ucapan tanpa bukti gitu, mau memfitnah orang ya? Aku gak bohong. Jelas-jelas kemarin aku lihat dia dan tunanganku bercanda ria. Baik, kalau gitu suruh pacar kesayanganmu kemari dan jelaskan di hadapan ibumu dan kakakmu. Lihat dia dari keluarga mana, ada hubungan apa sama Sonia. Kupanggil sekarang. Siapa yang takut? Kebetulan biar calon menantuku melihat baik-baik watak asli kalian sekeluarga. Halo? Nah, sekarang kau datang ke kediaman Suwandi. Benar, sekarang juga kau punya alamatnya. Sedikit masalah rumah yang perlu kau konfirmasi. Sonia, tunggu sebentar. Tunggu bocah itu datang. Semuanya bakal jelas. Buat apa memanggilnya kemari? Apa kedatangannya bisa mengubah fakta? Sonia merebut pacar putriku adalah fakta yang gak bisa diubah. Kalian sekeluarga semua bukan orang baik-baik. Aku gak ada waktu basa-basi sama kalian. Hari ini aku datang cuma demi mengambil barang milikku kembali. Setelah itu, aku langsung pergi. Hah? Mengambil barang milikmu? Konyol. Semua barang yang ada di rumah ini yang mana satu milik kau? Semua hasil jerih payah putraku. Kau gak keluar sepeser pun masih berani kembali mengambilnya. Cepat pergi dari sini. Kevin, coba katakan dengan jujur. Proyektor di ruang tamu, mesin kopi di ruang makan, kursi pijat di balkon, termasuk baju rajut yang ibumu kenakan ini, sebenarnya siapa yang beli? Baik, karena kalian gak mau mengaku dan aku gak boleh ambil. Baiklah. Kursi pijatku. Sonia, kau gila ya? Kau ngapain? Dasar wanita gila. Ganti rugi. Ganti rugi? Barang yang kubeli pakai uangku, bisa kuhancurkan semau aku. Dulu aku lihat pinggangmu sakit, aku gak tega makanya beli pakai gajiku. Sekarang tampaknya beneran memberikannya kepada orang yang gak tahu bersyukur. Kau gak pantas memakai apapun yang kubeli. Sonia! Beraninya kau memarahi ibuku. Menurutku kau perlu diberi pelajaran. Oh ya, ini juga punyaku. Ponselku. Lepaskan. Baju ini juga aku yang beli. Sekarang juga sudah kembali ke pemiliknya. Kau... Ngapain kau? Kevin, memukul wanita, apa masih bisa disebut lelaki sejati? Oh ya, ini juga pemberianku. Lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Kau menerobos masuk dan merampok merusak properti. Lapor polisi. Gak perlu. Inspektur bakal datang juga. Apa maksudmu? Inspektur apa? Maksudnya itu, tunggu saja. Kalian bakal segera tahu apa artinya menuai apa yang kau tanam. Sonia, dasar sialan. Kakakku sudah buta, makanya menyukaimu. Atas dasar apa kau merusuh di sini? Dan kenapa menindas kami begini? Sonia, kau ngapain? Kau mau ngapain? Ini semua punyaku. Kau gila ya? Ini semua punyaku, letakkan kembali. Yang paling gak tahu terima kasih itu kau, Vina.
kau ditahan sama Tuan Chandra di kamar, siapa yang berusaha dobrak pintu menolongmu? Siapa yang berulang kali bilang sama kakakmu orang di dalam kamar adalah kau? Siapa yang rela dipukul dan dimarahi demi memanggil ambulan buat kau? Aku menganggapmu sebagai adik, memperlakukanmu dengan tulus. Tapi apa balasannya? Kau memutarbalikkan fakta. Kau malah menyalahkan aku atas kesalahanmu, termasuk mencuri lipstikku dan salah masuk kamar. Hal yang menimpamu, semua akibat ulahmu sendiri. Ini akibat dari kalian sekeluarga yang oportunis dan gak berempati. Tutup mulutmu! Kalau bukan kau yang menggoda pacarku, mana mungkin aku? Vina, sudah cukup belum? Mana buktinya? Kau bilang aku merebut pacarmu. Tunjukkan buktinya. Pacarku menelponku. Kau tunggu saja. Halo, sayang. Kenapa kau baru... Buka pintu. Aku di depan rumahmu. Kau sudah tiba? Tunggu aku. Aku segera datang. Sayang, kenapa kau baru menghubungiku? Apa kau marah? Sayang, apa perasaanmu sudah berubah? Perasaan berubah. Kau berani bertanya padaku. Kenapa gitu bicaranya? Jangan-jangan kau dengar orang mengatakan sesuatu. Jangan-jangan Sonia asal bicara sama kau. Aku nggak ada waktu dengar kau bicara. Berhenti! Jelaskan ucapanmu. Apa mereka menindasmu? Diperlakukan gak adil? Aku nggak apa-apa. Sonia, sudah kuduga. Ternyata kau memang ada hubungan dengannya. Sekarang kalian sudah tertangkap basah. Apalagi yang mau kalian katakan? Saya, jangan sampai tertipu dengannya. Dulu dia adalah pemuja kakakku. Demi menjadi menantu kami, dia bisa menahan apapun. Dia rasa kau muda dan kaya, makanya menggodamu. Sebenarnya, dia itu orang yang sangat pelin-pelan. Dia itu haus harta dan juga... Jaga bicaramu. Siapa yang mengizinkan kau memfitnah kakakku? Memukulku! Kalian bersaudari memang orang gila! Pasang telinga kalian baik-baik. Dia ini adik sepupu kakakku yang terjamin asli. Kakak sepupuku. Adik sepupuku adalah pacar yang kau bilang. Perintis pertama yang buka perusahaan di luar negeri. Yang bikin kalian sekeluarga bangga dan gak sabar buat mendekati. Sekarang, kau tahu kan? Gak mungkin. Kalian sekongkol buat menipuku, benarkah? Evan, beritahu aku mereka menipuku, benarkah? Kita akan segera tunangan, benarkah? Kenapa aku harus menipu soal kayak gini? Vina, hari ini aku baru menyadari watak aslimu. Kakakku tulus ingin membantu, lalu kau, air susu dibalas air tuba, memutarbalikkan fakta. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Ini gak kayak yang kau bayangkan. Penjelasan? Apalagi yang perlu kau jelaskan? Aku beneran gak nyangka, orang yang kuperlakukan dengan tulus, ternyata orang yang gak tahu benar dan salah, hatinya kejam, dan gak tahu terima kasih. Mulai hari ini, kita gak ada hubungan lagi. Kita berdua sudah benar-benar berakhir. Kenapa bisa gini? Kenapa bisa gini? Habis sudah. Menantu kaya aku, masa depan gemilang putraku. Martabat keluarga Suwandi sudah hancur semua. Semua salah kalian. Kalau bukan kalian yang setiap hari ribut bilang mau cari muka sama Tuan Chandra dan bikin aku terlibat masalah demi uang, mana mungkin aku jadi gini sekarang? Kalian sudah menghancurkan masa depanku. Vina, kenapa kau bicara gitu tentang ibu? Aku gini juga demi kebaikan keluarga kita. Aku mana tahu bisa jadi gini. Vina, aku yang bersalah padamu. Aku bukan manusia. Bu Sonia, Pak Evan, maaf mengganggu. Bu Mirna, Pak Kevin, kami dari Biro Inspeksi. Ada kasus yang berkaitan sama pelecehan paksa, penghinaan, dan penganiayaan di pesta pernikahan. Kalian berdua ikut kami untuk diproses. Kalian salah paham. Putriku korban. Kami ini keluarga korban. Pak Inspektur, cepat tangkap orang jahatnya. Kevin dasar bocah sialan cepat bilang kalau kita ini gak bersalah. Kalian bakal segera tahu apa artinya menuai apa yang kau tanam. Sonia, maaf.
Aku tahu salah. Aku beneran tahu salah. Mengingat kita sudah pacaran lama. Bantu aku, jelaskan pada Pak Inspektur. Aku beneran gak tahu Vina ada di dalam sana. Aku mohon, aku gak bisa masuk penjara. Memaafkanmu? Buat apa memohon padaku? Bukankah kalian mau Tuan Chandra dan Siska menanggung akibatnya? Sayangnya, mungkin kalian gak menduganya. Siska dan Tuan Chandra demi melindungi diri sudah mengakui semua perbuatan mereka. Kak Sonia, aku sudah tahu salah. Bantulah ibuku dan kakakku. Mereka keluargaku. Tanpa mereka, aku gimana? Sonia, Sonia, dulu semuanya salah ibu. Ibu bukan manusia, ibu sudah pikun. Kau berhati lapang, jangan perhitungan sama kami. Kevin, dasar bajingan kecil, cepat berlutut. Biar Sonia memohon keringanan buat kita. Sonia, aku salah. Aku yang gak sengaja. Aku beneran gak tahu yang di dalam itu Vina. Aku mohon padamu, bantu bersaksi bagiku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku mohon. Sonia. Bersaksi? Kalian cuma merasa status adikku rendah, pantas dijahili. Lepaskan aku, tolong. Disukai juga keberuntungan dia. Apa yang bikin adikku kalah dari adikmu? Bagi kalian, martabat dan keselamatan Elsa bisa diinjak-injak seenaknya. Tapi kali ini, yang gak sengaja jatuh dalam masalah adalah putri kesayangan kalian. Pak Gavin, sikap dan kesaksianku gak bakal berubah. Biar hukum yang menilai kebenarannya. Di sini, gak ada urusanku lagi. Masalah sudah selesai. Ayo pergi. Ayo. Bu Mirna, Pak Kevin, dimohon kerjasamanya. Sekarang ikut kami buat proses penyelidikan. Jangan. Jangan. Dasar bajingan anak durhaka. Coba lihat kayak mana teman-temanmu itu. Sekarang berakhir kayak gini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Suwandi. Putriku yang malang. Coba lihat adikmu. Coba lihat dia. Hari ini aku baru menyadari watak asliku. Mulai hari ini, kita nggak ada hubungan lagi. Ibu, Kak Kevin, aku sakit banget. Vina kau kenapa? Vina. Amankan lokasi, panggil ambulan. Maaf mengganggu, Nona Elsa. Inspektur Gavin, silakan masuk. Nona Sonia, maaf mengganggu. Elsa, sajikan teh. Iya. Silakan duduk. Hari ini kemari intinya buat menginfokan tentang perkembangan kasus. Dan hal yang perlu kerja sama kalian. Berdasarkan investigasi, vonis sudah keluar. Pelaku utama Tuan Chandra dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Pelaku pembantu Siska karena menghasutkan pembantu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Mirna dan Kevin karena mengetahui dan membiarkan setelahnya menutupi kejahatan dan mengganggu penyelidikan. Masing-masing dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Selain itu, korban Vina hamil. Baik, aku sudah tahu. Menikahimu benar-benar bikin aku sial banget. Setiap hari cuma bisa membantah saja. Selain membantah, kau tahu apa lagi? Aku gak bisa lupa. Gak bisa melupakan di kehidupan lalu. Sikap dinginnya pada Elsa di lokasi pernikahan. Bahkan sikapnya yang memperkeruh keadaan. Selain itu, kami masih ingin mengundangmu, Nona Sonia.
Kalau akhir-akhir ini ada waktu, bentuk kerjasamamu buat tanda tangan berita acara akhir dan pengarsipan dokumen. Baik, kau atur waktunya. Aku bisa datang kapan saja. Makasih Inspektur Gavin, akhir-akhir ini sudah merepotkan kalian. Sudah tiba. Hari ini setelah menandatangani semua, bagimu kasus ini benar-benar sudah berakhir. Makasih banyak, Inspektur Gavin. Sudah seharusnya. Nona Sonia, aku tahu ucapan ini mungkin diucapkan banyak orang padamu. Tapi aku tetap mau bilang, semuanya sudah berlalu. Bayangan masa lalu gak seharusnya dan gak bisa mengikat masa depanmu lagi. Aku bakal mencoba melihat ke depan. Makasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama, istirahat lebih awal. Semua administrasi sudah selesai. Gimana pemulihanmu? Dokter bilang jaga istirahat dan nutrisi, cukup periksa rutin. Kenapa kau mau datang? Kenapa mau membantuku? Aku sudah lakukan banyak hal keterlaluan. Seharusnya kau membenciku. Aku memang benci banget padamu. Keegoisan, kebodohan, tidak tahu terima kasihmu. Aku ingat semuanya. Tapi aku membantumu bukan karena aku sudah memaafkanmu, cuman karena aku seorang wanita. Aku kasihan padamu sebagai seorang wanita. Di saat kayak gini memerlukan orang di waktu kayak gitu buat berdiri di sisimu. Dan aku kebetulan tahu dan punya waktu. Aku mengerti. Maaf. Apa aku bisa memohon maaf darimu? Aku tahu aku gak layak. Tapi aku benar-benar menyesal banget. Aku gak bakal memaafkan kau. Tapi aku harap kau bisa hidup dengan baik. Mungkin inilah pertanggungjawaban terbaik buat kau dan semua luka di masa lalu. Vina, Ibu bersalah padamu. Ibu sudah mencelakaimu. Ibu, jangan kayak gini. Cepat berdiri. Semuanya sudah berlalu. Ayo pulang. Kita bicarakan di rumah. Ibu. Vina, kau sudah menderita selama beberapa tahun ini. Gimana kabar Sonia sekarang? Kabarnya baik banget. Ayo kita pulang. Kak Sonia, jangan mengelabuiku. Aku sudah dengar kalau ada yang kebetulan gak ada waktu minggu ini dan mengabaikan Inspektur Gavin. Ini sudah keberapa kali? Aku cuma belum siap saja. Aduh Kak Sonia, Gavin benar-benar baik banget. Dia jujur dan bertanggung jawab. Selama 3 tahun ini kami tahu jelas gimana perlakuan dia padamu. Jangan biarkan hal yang sudah berlalu menghambatmu meraih kebahagiaan. Aku tahu dia baik banget. Tapi gimana pun aku punya sebuah masa lalu yang menyakitkan. Kriteria dia bagus banget, pantas mendapat yang lebih baik. Aku gak mau jadi penghalang baginya. Menurutku bukan penghalang. Inspektur Gavin, kenapa kau kemari? Itu, aku kebetulan lewat. Iya, sebenarnya ada yang mau aku ucapkan langsung padamu. Ada apa? Sebenarnya sejak pertama kali bertemu, aku sudah terpikat padamu. Waktu itu aku berpikir, kenapa ada gadis yang bisa setegar ini? Kemudian melihatmu keluar selangkah demi selangkah, melindungi keluarga, dan menghadapi masa lalu, aku baru mengerti. Ini bukan ketegaran. Itu sifat keras kepala dan kesadaran yang melekat pada dirimu. Aku gak pandai bicara, tapi aku ingin kau tahu. Masa lalumu bukan noda di mataku. Itu buah dari perjalanan panjangmu. Tapi juga perjalanan itu yang bikin kau menjadi lebih bijaksana dan lebih pantas dihargai.
Kalau boleh, apa minggu ini kita bisa pergi makan bersama? Kita mulai dari teman. Beri aku satu kesempatan. Dan beri dirimu kesempatan buat memulai kembali. Boleh nggak? Boleh. Minggu ini aku ada waktu. Inspektur Gavin harus berusaha semaksimal mungkin ya. Capek gak? Di depan ada bangku. Mau istirahat dulu di sana? Jalan-jalan juga bagus. Dokter bilang jalan santai secukupnya bagus buat aku dan bayi kita. Tetap saja harus wajarnya. Kita sudah jalan-jalan hampir seharian. Dengar aku, istirahat sebentar. Coba lihat, kursi ini kelihatan nyaman. Baik, kuturuti ucapanmu. Itu tempat aku pertama kali menyatakan perasaanku. Beri aku satu kesempatan. Boleh, minggu ini aku ada waktu. Gavin, bayi kita menendang lagi. Benarkah? Coba aku dengar. Bocah kecil. Apa karena ayah di luar? Makanya buru-buru mau keluar. Mana secepat itu? Kata dokter masih sekitar 3 bulan lagi. Ayo, pelan-pelan jalan kembali. Om Heru dan Evan bilang mau datang buat makan malam. Kayaknya sekarang Elsa sudah mulai sibuk di rumah. Ayo pulang buat membantu dia. Gak usah buru-buru. Masih awal. Aku sama Elsa bisa mengurusnya. Kau duduk dan beri perintah saja. Ayo. Pelan-pelan.